Bagaimana mungkin sebuah bangsa dijajah lebih dari 3 abad, tetapi bahasa penjajahnya tidak pernah menjadi bahasa sehari-hari rakyatnya? Jejak Belanda masih berdiri kokoh di gedung-gedung tua, stasiun kereta, kanal, dan tata kota. Namun anehnya, bahasa Belanda tidak pernah benar-benar hidup di pasar, di rumah, atau dalam percakapan hati masyarakat Indonesia. Fenomena ini bukan kebetulan, dan bukan semata-mata karena nasionalisme. Ada strategi politik, kebijakan sosial, dan dinamika sejarah yang membuat Indonesia memiliki jalan berbeda dibanding banyak bekas koloni lainnya. Jika kita melihat ke India atau Malaysia, pengaruh bahasa Inggris begitu kuat hingga kini. Di Amerika Latin, bahasa Spanyol dan Portugis menjadi bahasa utama lintas generasi. Namun Indonesia menempuh arah yang berbeda. Bahasa Belanda tidak pernah menjadi bahasa dominan, bahkan di masa penjajahan sekalipun. Untuk memahami alasannya, kita perlu melihat bukan hanya lamanya Belanda berkuasa, tetapi bagaimana cara mereka mengelola wilayah Nusantara sejak awal. Sebelum Indonesia menjadi koloni resmi Kerajaan Belanda, wilayah ini lebih dulu dikuasai oleh sebuah perusahaan dagang bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Meski hanya perusahaan, VOC memiliki kekuasaan administratif dan militer layaknya negara. Namun tujuan utama mereka bukan menyebarkan budaya atau bahasa, melainkan meraih keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan rempah-rempah. Fokusnya murni ekonomi. Karena orientasinya bisnis, VOC memilih pendekatan yang paling praktis dan efisien. Mengajarkan bahasa Belanda kepada jutaan penduduk dianggap mahal, memakan waktu, dan berpotensi membuka akses pengetahuan yang justru bisa melemahkan kontrol mereka. Dalam logika dagang, itu bukan investasi yang menguntungkan. Maka mereka mengambil jalan yang lebih sederhana. VOC memanfaatkan bahasa Melayu yang saat itu sudah lama menjadi lingua franca di pelabuhan dan jalur perdagangan Asia Tenggara. Bahasa ini telah digunakan lintas suku dan wilayah, sehingga efektif sebagai alat komunikasi antara pedagang, pejabat VOC, dan penguasa lokal. Tanpa perlu membangun sistem pendidikan massal, roda perdagangan tetap berjalan lancar. Pendekatan ini berbeda dengan penjajah seperti Spanyol atau Portugis yang membawa misi penyebaran agama dan budaya. VOC tidak memiliki ambisi kultural semacam itu. Mereka tidak merasa perlu menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa rakyat. Selama transaksi berjalan dan keuntungan mengalir, bahasa bukan prioritas. Para ahli bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu koloni yang dikelola sebagian besar dengan bahasa non-Eropa. Ini menunjukkan betapa uniknya model kolonial di Nusantara. Bahasa Melayu tetap hidup, berkembang, dan digunakan secara luas, sementara bahasa Belanda tetap berada di lingkaran terbatas. Tahun 1800 menjadi titik balik ketika VOC bangkrut dan kekuasaan diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu, pendekatan kolonial berubah menjadi lebih terstruktur dan agresif. Wilayah diperluas, administrasi diperketat, dan sistem pendidikan mulai dibangun. Namun kebijakan bahasa yang telah berlangsung ratusan tahun sebelumnya tidak mudah diubah begitu saja. Pemerintah kolonial memang mulai membuka sekolah dan memperkenalkan bahasa Belanda. Tetapi jumlahnya sangat terbatas. Pada awal 1900-an, hanya sekitar 1.500 sekolah yang tersedia untuk puluhan juta penduduk. Mayoritas menggunakan bahasa daerah atau Melayu sebagai pengantar. Sekolah berbahasa Belanda hanya untuk kalangan tertentu. Institusi elit seperti Europese Lagerschool dan Hoger Burger School dirancang untuk anak-anak Belanda atau bangsawan pribumi. Biaya mahal dan syarat ketat membuat rakyat biasa sulit mengaksesnya. Bahasa Belanda pun berubah menjadi simbol status sosial, bukan alat komunikasi umum. Siapapun yang menguasai bahasa Belanda otomatis memiliki peluang lebih besar untuk mendapat jabatan penting. Bahasa menjadi alat seleksi sosial. Pemerintah kolonial dengan sengaja menjaga jarak antara elit terdidik dan rakyat kebanyakan. Struktur ini memperkuat hierarki, bukan integrasi.
Kisah Raden Ajeng Kartini menggambarkan realitas tersebut. Meski fasih berbahasa Belanda karena latar belakang bangsawan dan pendidikan yang ia terima, ia tetap diperlakukan berbeda. Dalam surat-suratnya, ia mencatat bagaimana pejabat Belanda tetap memilih berbicara Melayu kepadanya, seolah bahasa Belanda adalah identitas eksklusif yang tidak pantas digunakan setara oleh pribumi. Akibat pembatasan ini, hanya sebagian kecil penduduk yang benar-benar menguasai bahasa Belanda. Saat Indonesia merdeka, diperkirakan hanya sekitar 5-8% penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf Latin dengan baik, dan lebih sedikit lagi yang mahir berbahasa Belanda. Bahasa itu tidak pernah menyentuh akar masyarakat luas. Belanda juga membagi masyarakat dalam 3 kelompok sosial: Eropa, Timur Asing, dan pribumi atau inlanders. Ironisnya, label inlanders yang dimaksudkan untuk membedakan justru menyatukan ratusan suku dan budaya dalam satu kategori yang sama. Bahasa Melayu menjadi penghubung di antara mereka. Tanpa disadari, penggunaan bahasa Melayu secara luas menumbuhkan rasa kebersamaan. Orang Jawa, Sunda, Sumatera, hingga Maluku berkomunikasi dalam bahasa yang sama. Bahasa ini perlahan menjadi benih identitas kolektif, bukan bahasa penjajah, melainkan bahasa yang terasa milik bersama. Momentum penting terjadi dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Bahasa yang dipilih bukan Belanda, dan bukan pula bahasa daerah terbesar. Mereka memilih bahasa Indonesia, bentuk baku dari Melayu yang sudah lama hidup di Nusantara. Pilihan ini sangat strategis. Bahasa Indonesia netral, tidak melekat pada satu suku dominan, dan sudah dikenal luas. Ia menjadi simbol persatuan yang melampaui perbedaan etnis dan budaya. Ketika Jepang datang pada masa Perang Dunia Kedua, penggunaan bahasa Belanda dilarang. Bahasa Indonesia justru didorong sebagai bahasa administrasi dan propaganda. Tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan gagasan persatuan melalui bahasa Indonesia. Saat Jepang kalah, Belanda mencoba kembali. Namun mereka menghadapi bangsa yang sudah bersatu dalam identitas dan bahasa yang sama. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sehari kemudian, melalui UUD 1945 pasal 36, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Pengakuan kedaulatan pada 1949 semakin menegaskan posisi bahasa Indonesia sebagai simbol kemenangan. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan lambang perjuangan dan identitas nasional.